Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu para PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Praetno Berbagi yang akan membagikan informasi-informasi yang tentunya bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi terbaru terkini yang tentu saja ini akan sangat mengembirakan bagi para calon PNS maupun calon P3K. Dimana di awal sebelumnya ini terjadi kekisruhan dalam arti keadaan yang sangat mengecewakan bagi para calon P3K maupun calon PNS, di mana adanya pengunduran atau penundaan mengenai pengangkatan P3K dan CPNS, di mana di awal sebelumnya untuk P3K ini harusnya Juli maksudnya Maret dan April ini P3K dan CPNS ini yang tahun anggaran 2024 sudah mendapatkan SK sudah ada pengangkatan. Namun begitu ada surat edaran yang terbaru dari PKN bahwasanya pengangkatan ditunda hingga 1 Maret 2026 dengan berbagai alasan dari pihak Menpan RB maupun PKN, adanya berbagai usulan dari kementerian maupun lembaga maupun Pemda yang adanya ingin ditunda dulu. Nah, untuk itu maka DPR ini mendesak agar segera Kemenpan RB bersama PKN ini segera melaksanakan mendesak agar mengangkat P3K dan CPNS tahun anggaran 2024 ini sesuai dengan waktu yang awal yang disepakati dulu. Nah, untuk itu seperti apa dan ini sudah dikonfirmasi, diminta pendapatnya kepada Wakil Presiden maupun kepada Presiden Prabowo, sehingga ada reaksi desakan dari DPR RI Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Nah, seperti apa videonya dan informasinya selengkapnya, mari kita simak. Namun sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Pengangkatan CPNS P3K 2024 dipercepat. Semuanya sedang diurus. Wakil Ketua DPR RI sampaikan seperti apa? Mari kita simak bersama. Dari Klik Pendidikan, pemerintah sedang mengebut keputusan terkait pengangkatan calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Keputusan ini dijanjikan keluar paling lambat pekan depan. Nah, minggu depan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan hal ini setelah mengunjungi Pasar Kramat Jati, Jakarta pada hari Jumat. Menurutnya, percepatan pengangkatan CPNS dan P3K menjadi prioritas utama. Sebelumnya, Komisi 2 DPR telah menyampaikan masukan kepada pemerintah dalam rapat Komisi 2 DPR RI. Dalam pertemuan itu, DPR meminta pemerintah melakukan simulasi percepatan pendataan serta merapikan sistem pendataan CPNS dan P3K. DPR menargetkan semua CPNS dan P3K dapat diangkat pada tahun 2025. Presiden RI Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa perkembangan pengangkatan calon aparatur sipil negara CASN 2024 sedang diproses. Lagi diurus semuanya, kata Prabowo dikutip dari Antara.
Presiden memberikan gestur jempol sebagai syarat bahwa aturan ini sedang difinalisasi. Namun ada tantangan dalam proses pengangkatan CASN yang menyebabkan jadwal pengangkatan CPNS mengalami penyesuaian. Semula dijadwalkan pertengahan 2025, kini bergeser ke Oktober 2025. Pemerintah melalui Kementerian Pendayukenan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan.RB menyampaikan bahwa perubahan ini dilakukan untuk memperbaiki sistem penataan ASN nasional secara menyeluruh. Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh proses berjalan lebih efisien tanpa kendala administratif. Semua pihak kini menanti keputusan final dari pemerintah. Apakah CPNS dan P3K benar-benar akan diangkat lebih cepat ya di tahun 2025 ini? Siaran pers BKN berikan informasi berbahagia bagi pelamar CPNS dan honorer. Setelah ramai soal isu penundaan pengangkatan PNS dan P3K, akhirnya BKN terbitkan regulasinya. Dalam siaran pers yang dirilis pada tanggal 9 Maret, telah ditetapkan bahwa penetapan NIP PNS dan P3K akan tetap berlanjut. Jadi akan tetap berlanjut ya. Dalam siaran pers BKN nomor 015-rilis-BKN-Romawi 3-2025 telah diumumkan bahwa pengangkatan PNS dan P3K tidak akan dilakukan secara serentak. Ya, awalnya serentak ya, nanti di Maret 2025. Dalam hal ini BKN menyampaikan bahwa pengangkatan PNS dan P3K akan dilakukan secara bertahap. Nah, akhirnya ini ya, memang awalnya kan bertahap ya, dalam arti di tahun anggaran 2024 ya, ini udah ada ya yang telah lulus ya, sehingga tidak perlu serentak ya. Kalau serentak nanti nunggu yang baru adanya seleksi lagi lulus baru. Nah ini memang tidak adil ya, karena yang lebih awal lulus tentunya punya hak ya untuk segera ditetapkan dapat NIP dan SK ya, sehingga dapat gaji ya. Nah mudah-mudahan ini desakan ini segera ya dilaksanakan, dan ini sudah ada titik terang. Dalam hal ini BKN menyampaikan bahwa pengangkatan PNS dan P3K akan dilakukan secara bertahap. Jadi tahun anggaran 2024 akan diselesaikan dulu ya, baru tahun anggaran 2025. Ya ini yang seharusnya seperti ini ya, supaya ada rasa keadilan. Sehingga bukan berarti akan ditunda, namun hanya dilakukan secara bertahap. Sebagaimana keterangan tertulis dari BKN bahwa batas akhir pengangkatan PNS ditetapkan pada tanggal 30 Juni. Sementara untuk pengangkatan P3K akan dilakukan dengan batas paling lambat pada tanggal 30 November 2025. BKN menargetkan usul penetapan NIP CASN 2024 akan selesai paling lambat 30 Juni 2025 bagi calon pegawai negeri sipil CPNS dan 30 November 2025 bagi calon pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja P3K. Tulis keterangan dari BKN. Pengangkatan PNS dan P3K memang tidak dilakukan secara serentak. Hal ini telah diungkap pula oleh Kemenpan.RB terkait alasannya. Hal ini telah diungkapkan ya, jawabannya akan segera diumumkan dalam waktu dekat ini. Hasilnya mungkin paling lambat minggu depan, kata Dasko, Wakil Ketua DPR RI. Nah, syukur alhamdulillah ya, ini ada perubahan ya, akan lebih dipercepat ya dibandingkan dengan keputusan surat edaran yang pertama ya. Nah, semoga saja Bapak Ibu ini akan bisa dilaksanakan, dan minggu depan mudah-mudahan sudah ada keputusan ya, di mana CPNS dan CP3K ya, tahun anggaran 2024 ini akan segera mendapatkan NIP dan SK pengangkatan, dan semoga bisa segera mendapatkan gaji ya.
Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan ikuti terus channel Prayitno Berbagi untuk mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.